Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan kita Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah yang bertempat di Jalan Serayu Sangge. Pagi hari ini saya percaya setiap kita bersukacita dan berbahagia karena kita baru saja melewati hari Natal. Tetapi makna daripada Natal itu kiranya hidup dan tinggal bersama-sama dengan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bawa sukacita yang Tuhan sudah beri bagi saudara dan saya untuk kita bisa berbagi di dalam ibadah ini. Biar hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Biar namanya disukakan. Sembah Dia, agungkan Dia, puji Dia, tinggikan namanya, sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Mari kita datang ke hadirat-Nya di pagi hari ini. Bawa sembahmu pada Tuhan, angkat hatimu sebab Dia yang layak. Yesus
besar kuasa-Mu Tuhan. Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Nyatakan dalam terang, terbang puji
menyambut anugerah-Mu, kami menyambut terang-Mu di tengah-tengah kami di pagi hari ini. Kami siap melompat, kami siap bertepuk tangan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Yes. Katakan kiri kananmu, sebab Tuhan baik. Amin. Mari kita masuk ke depannya dengan ucapan syukur. Amin. Masuk ke depannya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, yang dibesarkan agung namanya. Puji Dia,
bagimu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh merendahkan hati, Engkau boleh mau datang ke tengah-tengah dunia bagi kami semua supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami di pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa, kami minta biarlah Roh-Mu meneguhkan firman yang akan ditaburkan di pagi hari ini. Biar kebenaran-Mu ya Tuhan membenarkan kehidupan kami. Kebenaran-Mu menjadi nasihat yang berarti membawa perubahan, pemulihan, dan kedewasaan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Biar kebenaran firman-Mu menghidupkan kehidupan kami, supaya kami hidup menjadi benar-benar hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasai hati dan pikiran kami di pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Engkau baik. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah firman yang akan kami dengar ini Tuhan benar-benar adalah suara hati-Mu yang Engkau mau untuk kami dengar ya Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami, dan biarlah firman ini meneguhkan, menguatkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami tolak setiap pikiran-pikiran, setiap kuasa yang mencoba menghalangi pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kami fokus, kami tertuju hanya kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Tanggal berapa sekarang? 27. 3 hari lagi kita sudah ganti tahun, ganti kalender ya. Kita sudah masuk ke tahun berikutnya. Kalau orang bilang tanpa terasa, terasa juga ya. Terasa ya. Dan di minggu terakhir di bulan Desember di tahun ini ya, saya mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan firman, dan izinkan saya merangkum apa yang sudah kita pelajari sepanjang tahun ini ya. Cepat aja ya. Saya akan memakai tema sesuai dengan tema Natal kita. Mereka akan menamakannya Immanuel atau Allah beserta kita. Di tahun 2020 memasuki 2020, kita punya tema adalah fully life ya. Benar-benar hidup. Bukan sekedar hidup. Kalau tumbuhan itu bukan sekedar asal tumbuh saja, tapi benar-benar tumbuh dan menghasilkan buah ya. Fully alive ya. Kita punya tema yang betul-betul fully alive. Kalau ada iklan rokok bilang bikin hidup lebih hidup, saudara, itu iklan rokok. Firman harus lebih jauh dari itu ya. Benar-benar hidup. Iklan itu adalah iklan gitu ya. Firman Tuhan harus lebih hidup ya. Bikin hidup benar-benar hidup. Amin. Nah, berikutnya di bulan Februari kita belajar tentang bagaimana mengasihi secara total. Ya, saya mau review ini bahwa supaya kita sadar bahwa sepanjang tahun ini luar biasa. Kita belajar tentang bagaimana mengasihi secara total ya.
dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Kemudian di bulan berikutnya, bulan Maret, kita belajar tentang hidup secara antusias. Bagaimana hidup kita ini antusias supaya kita bisa menerobos segala halangan, segala masa lalu, segala tantangan, pandangan-pandangan perkataan orang. Ketika kita antusias, kita bisa hadapi ya setiap tantangan itu. Di bulan yang berikut, bulan April, kita berbicara tentang jatuh tapi tidak tergeletak. Ya, down but not out. Kalau orang tinju dipukul jatuh, gitu 1, 2, 3 masih bangun lagi, tinju lagi. Gitu ya. Jatuh tapi nggak KO, gitu. Masih punya semangat juang. Ya, bagaimana kita belajar sekalipun keadaan memukul kita KO, bukan, maksudnya memukul kita jatuh tapi kita nggak KO. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan yang memberikan kekuatan. Di bulan yang berikut, bulan Mei, ya, berjalan dengan iman. Ya, kita belajar bagaimana ketaatan, komitmen, keteguhan hati, kegigihan, kerendahan hati. Oke, next. Berikut adalah di bulan Juni menghadapi normal yang baru. Nah, ini bertepatan dengan segala hal kebijakan-kebijakan new normal ya, protokol kesehatan dan sebagainya, ditembak pakai thermal gun, disemprot dan sebagainya. Pokoknya facing a new normal. Bukan hanya itu, tapi kita juga menghadapi normal yang baru. Bagaimana kita secara iman kita juga ada hal-hal yang baru ya. Itu hal yang normal, sekalipun itu baru, tapi sebenarnya hal yang normal. Ya, bagaimana bersikap visioner, rendah hati, bersikap tabah gitu ya, dan tanggung jawab. Kemudian di bulan Juli, tadi sudah ada tinju, sekarang kita lari. Sehat betul saudara ya. Menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Ya, bagaimana kita belajar mengenal 4 penghalang. Ya, kalau orang lari itu apa sih hal-hal yang menghalangi kita supaya sampai garis finish? Nah, itu kita tahu sehingga kita bisa melewati setiap penghalang-penghalang itu. Tujuannya apa? Supaya kita semua finish dengan baik. Kita finish sama-sama. Nah, di Agustus kita belajar tentang selah. Ya. Damai di tengah badai. Loh, kok bisa? Badai ya badai, gimana bisa tenang gitu ya? Coba Anda di atas kapal terus lihat, atau di atas perahu lihat badai, pinginnya langsung ke darat gitu. Gak ada wah luar biasa ombaknya asik gitu, gak ada sudah. Cepat kita ke darat sudah, ini tenggelam nanti gitu ya. Tapi di sini dikatakan damai di tengah badai. Ternyata damai itu bukan bicara keadaan, tapi adalah suasana hati kita. Hati kita yang damai. Sekalipun keadaan tidak damai, tetapi hati kita damai. Nah, kenapa kita harus punya damai di tengah badai? Karena kalau kita tidak damai, maka kita akan kalah dengan keadaan. Situasi akan mengendalikan kita. Nah, berikutnya September, ya, menempuh pergantian musim. Wah, kita musimnya sudah berubah. Kita harus mengenal setiap musim. Ini musim apa? Musim durian, Pak. Oh iya, musim durian. Maksudnya kalau musim durian apa? Jangan makan banyak-banyak. Makan sedikit aja. Belinya banyak, makannya sedikit, lebihnya dikasih orang gitu ya. Ada yang mau gitu. Ya, pergantian musim. Artinya apa? Kita harus dalam setiap pergantian musim ya. Musim apapun ya, musim adalah bicara tentang situasi. Kita harus menjaga hati kita, mata kita, dan perkataan kita serta tindakan. Nah, kita udah belajar ini luar biasa sekali ya. Kalau kita ingat kembali, ini bagaimana memperlengkapi kita sepanjang tahun hingga ada saat ini. Di Oktober, stay strong, tetap teguh di masa sukar. Wah, ini sama dengan badai tadi. Bagaimana kita bisa tahan terhadap masa sukar? Ya, di situ kita diajar, bahkan gambarnya itu bicara tentang di tempat. Bagaimana kita di tempat, seperti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Tidak mudah memang di tempat, tapi kalau kita tidak mau dibentuk, makin lama prosesnya. Ya. Besi, metal ya, bahan besi atau metal,
kalau bahannya keras, maka yang membentuk juga harus lebih keras. Tidak mungkin bahannya besi, yang bentuk aluminium. Aluminiumnya kalah, saudara. Kalau besi, yang bentuk harus besi yang lebih kuat. Artinya apa? Semakin kita tidak mau dibentuk, maka proses itu akan terjadi. Maka kita harus izinkan Tuhan untuk membentuk hidup kita sedemikian supaya jadi seperti apa yang Tuhan mau. Nah, di bulan November kita belajar tentang bagaimana pengharapan yang dipulihkan. Ya, ini ilustrasinya tentang bangsa Israel, bagaimana mereka dibawa dari Mesir ke tanah perjanjian. Kita belajar banyak hal di situ. Intinya kita membangkitkan harapan-harapan yang mulai hilang, harapan yang wah ini pandemi kapan selesai gitu ya, wah ini bisnis kapan normal lagi gitu. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan menginginkan kita untuk memiliki pengharapan, terus memiliki pengharapan, ya, berharap kepada Tuhan. Dan tibalah kita pada bulan Desember, ya, di penghujung tahun. Kita bicara tentang jangan takut, jangan takut. Ini kata ini sering kita sering dengar. Bahkan menurut ahli-ahli Alkitab, kata jangan takut ini ada sebanyak 365 kata di dalam Alkitab. Itu artinya setiap hari kita Tuhan ingatkan jangan takut ya, tidak takut, jangan takut. Tapi khusus untuk bulan Desember ini kita belajar bagaimana makna jangan takut ini yang dialami selama proses ya Tuhan Yesus akhir di bumi. Ya, minggu pertama kita sudah belajar jangan takut terhadap waktu malaikat menampakkan diri kepada Zakaria. Ya, ada pesan apa di situ? Jangan takut. Ya, sesungguhnya ada kesukaan besar dan sebagainya. Ada berita yang baik. Kemudian Maria, bagaimana malaikat juga menampakkan diri kepada Maria. Sama pesannya, jangan takut. Ya. Minggu yang kemarin, hambanya Pak Jeffrey bicara tentang Yusuf. Bagaimana malaikat menampakkan diri lagi dan berkata jangan takut. Pesan yang sama. Nah, yang terakhir ini adalah para gembala. Sekalipun tanggal 25 udah lewat, kita masih dalam suasana Natal ya. Jadi nggak ada salahnya kita masih mengingat kembali peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Jangan takut. Ya. Pesan ini diberikan oleh malaikat kepada para gembala. Kita akan sama-sama belajar. Ini sesuatu yang menarik, saudara. Ada sesuatu yang saya dapat. Ya, selama umur saya 38 tahun. Saya Kristen dari lahir, berarti 38 kali Natal, gitu ya. Tapi 38 kali Natal baru saat ini saya mendapat sesuatu yang baru tentang kelahiran Tuhan Yesus. Penasaran? Mari kita buka sama-sama di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Saya akan bacakan ya, Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tapaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepadanya.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Ya, di sini bicara tentang para gembala. Ketika sebuah peristiwa dicatat dalam Alkitab, itu pasti peristiwa yang penting, saudara. Amin. Dan waktu saya baca ini, saya coba renungkan apa peristiwa penting dari gembala-gembala ini. Saya coba baca ulang lagi, saya baca lagi dari atas ke bawah, saya baca lagi, saya coba menghubungkannya dengan peristiwa yang lain. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ini ya, terdapat dua peristiwa sebenarnya. Peristiwa kelahiran Yesus dan penampakan malaikat di tengah-tengah gembala. Dua peristiwa ini sebenarnya terjadinya bersamaan, ya, tapi tempatnya berbeda. Dan intinya kedua peristiwa ini adalah nubuatan, penggenapan nubuatan, adalah penggenapan nubuatan yang sudah jauh-jauh hari dinubuatkan, bahkan dengan tentang waktu yang berbeda-beda, seperti puzzle ya, puzzle yang acak-acakan itu nubuatannya. Kemudian peristiwa kelahiran Yesus ini sudah jadi, puzzle-nya sudah terkumpul, bahwa ternyata apa yang sudah dinubuatkan bertahun-tahun bahkan beratus-ratus tahun itu tergenapi. Itu luar biasanya Tuhan kita. Amin. Bagaimana semua itu terjadi? Itu belum ada teknologi, saudara. Belum ada teknologi, belum ada hal-hal yang canggih. Tapi Tuhan kita lebih canggih dari teknologi. Wah, semuanya terjadi sesuai nubuatan. Nah, kita akan bicara di Lukas pasal yang kedua. Kalau kita kembali ke pasal yang pertama, itu ada perikopnya apa? Kelahiran Yesus. Di situ ada seorang bernama Quirinius. Ya, saya cukup penasaran siapa sih Quirinius ini? Kenapa dia dicatat di Alkitab? Kalau dicatat pasti penting ya. Gitu ya. Di ayat di mungkin satu orang bisa baca di ayat pertama dan kedua pasal 1 ya. Ya. Enggak, Lukas 1 ayat Lukas 1 Lukas 2. Ini agak sedikit terselip. Lukas 2 ya, ayat 1 dan 2. Silakan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Nah, perhatikan di ayat pertama, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Wih, seluruh dunia di bawah pemerintahan Kaisar Agustus. Gitu ya. Berarti Indonesia juga dong, gitu ya. Tapi kalau lihat dari teks ini, itu kenapa dikatakan seluruh dunia? Karena waktu itu wilayah kekuasaan Romawi itu sangat luas, meliputi seluruh Eropa dan daratan Palestina ya, hampir seluruh Eropa dan seluruh Jazirah Arab itu di bawah kekuasaannya Romawi. Jadi ya sepanjang orang lihat di seluruh dunia, karena sepertinya semuanya udah dikuasai Romawi waktu itu. Jadi intinya ada perintah, ayo semua harus ikut sensus penduduk untuk data statistik upah minimum regional. Ya, intinya semua disuruh kumpul kayak Indonesia contohnya. Presiden bilang seluruh bangsa Indonesia kembali ke tempat asalnya, yang orang Jawa ke Jawa, yang orang Sulawesi ke Sulawesi, orang Papua ke Papua lagi, yang orang Batak ke Sumatera lagi, gitu kan. Betapa kreditnya keadaan itu tiket pasti naik. Gitu. Pasti tiket pada penuh, mau kapal mau pesawat penuh, apalagi kalau presiden yang pemerintah gitu ya. Pokoknya 1 bulan ini semua harus kembali ke, wah itu pasti kredit, saudara. Bayangkan betapa kreditnya, betapa repotnya orang-orang. Wah ini gimana nih, kita harus kembali nih, mau sensus aja kok ribet banget gitu. Pada waktu itu belum ada teknologi atau belum ada
metode untuk melakukan sensus. Gampangnya seperti itu. Tujuannya apa sih? Ya, waktu itu mereka butuh uang. Zaman penjajahan itu mereka butuh uang untuk mensupport pasukan-pasukan perangnya, mensupport pejabat-pejabat perangnya, ya, mensupport alat-alat yang mereka pakai. Mau dapat dari mana? Satu-satunya dari pajak. Jadi mereka tujuannya sensus itu untuk pajak. Ketahuan ini. Oh, siapa namanya? Irwan, Pak. Irwan Pulau. Oke. Umur sekian tahun. Pekerjaan pengusaha minyak misalnya. Kekayaan bersih 100 miliar. Oh, berarti pajaknya ketahuan. Oh, sudah. Oke. Tercatat gitu ya. Contoh ya. Targetnya masuk 100 miliar, pajaknya berapa? Udah sama dia kalkulasi. Oke, mendekati, cukup. Lanjut gitu ya. Tujuannya itu. Jadi mereka buat sensus untuk keperluan pajak. Dan Kirenius ini adalah seorang pejabat pada masa itu di wilayah Yudea atau di seputaran Syria waktu itu. Jadi sensus ini mengharuskan tiap-tiap penduduk kembali ke daerah asal mereka. Nah, bersamaan dengan itu orang-orang Yahudi sedang bersiap untuk merayakan perayaan besar mereka. Ya, saya coba cari di beberapa sumber, salah satunya di Wikipedia. Pada waktu itu mereka sedang bersiap melakukan perayaan, ya, ini diperkirakan itu adalah perayaan Hari Raya Tahun Baru atau Rosh Hashanah atau Hari Raya Sukkot, ya, yang memperingati kemah suci. Jadi saat itu diperkirakan ada 3 peristiwa besar: perayaan Rosh Hashanah, Sukkot, dan sensus. Tambah kredit lagi, saudara, tambah ribet lagi, tambah wow, pokoknya ramai, pokoknya suasananya itu sibuk sekali. Makanya nggak heran kenapa Yusuf dan Maria tidak dapat penginapan. Udah di booking Traveloka penuh, Pak. Traveloka, Red Doors, apalagi hotel pergi-pergi dah, pokoknya penuh semua. Ya, Yusuf Maria datang ke top 1 hotel, ke top. Saya udah pernah merasakan ikut kegiatan di suatu kota, tidak booking duluan, tiba langsung percaya diri datang ke hotel, Pak, mau ada kamar kosong. Udah booking, Pak? Belum. Penuh, Pak. Cari taksi lagi, pindah lagi ke sebelah. Cari 3 hotel penuh semua. Jengkel udah. Sekalinya dapat, Pak, eksekutif, Pak, semalam 800 ambil. Udah capek gitu. Udah capek banget. Daripada saya harus naik taksi lagi, pindah-pindah, berapa biaya? Udah, ambil. Dan saya udah pernah rasakan. Dan Yusuf dan Maria pun dalam situasi yang sama. Semuanya penuh, ya. Gimana nggak penuh? 3 acara besar ini, ya, bersamaan. Dan di Bethlehem pada waktu itu penuh, ya. Sama kayak mungkin Injil masuk 5 Februari, pas peringatan apalagi gitu kan. Wah, semuanya lalu lalang. Semua harga naik, betul ya? Harga daging naik, ikan naik, semua naik. Pas rame gitu, semuanya naik. Pokoknya kredit. Nah, di situ dikatakan sebenarnya pendaftaran itu dapat dilakukan kapan saja. Pendaftaran sensus ini bisa dilakukan kapan saja. Tapi Yusuf adalah seorang Yahudi yang saleh. Dia adalah seorang Yahudi yang taat. Dia memilih datang ke Nazaret bertepatan dengan hari raya penting, ya, sesuai dengan hukum Taurat. Perhatikan, Yusuf adalah seorang yang saleh, yang taat, di mana hukum Taurat menyuruh setiap laki-laki untuk berziarah ke Yerusalem. Jadi selain sensus, sebenarnya Yusuf adalah orang yang taat. Dia melakukan Taurat, ya, tidak salah pilih. Tuhan tidak salah pilih Bapak dari Tuhan Yesus, ya. Luar biasa orang yang taat. Nah, intinya saking penuhnya tempat dengan kondisi yang ada, Tuhan Yesus harus lahir di kandang. Pertanyaannya, saya merenungkan ini, saudara. Kenapa harus di kandang? Kan Tuhan ajaib, kan? Tuhan kan bisa buat dengan kemuliaannya, dengan kuasanya, dengan berfirman jadilah rumah. Bisa kan? Tuhan Yesus Raja di atas segala raja harus dong lahir di tempat yang layak. Malaikat bisa saja berfirman, dengan ini jadilah rumah, kandang ini jadilah bagus, gitu. Jadilah bersih, jadilah tempat tidur, jadilah AC misalnya gitu. Bisa saja gitu. Tapi kok tidak? Nah,
ini membuat saya merenungkan, kenapa harus demikian? Kenapa harus demikian? Ya, kita kan skip dulu. Ya, kenapa-kenapanya nanti kita skip dulu. Tempat kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saat ini sedang terjadi perdebatan. Kalau Pak Tony pernah ke Israel, mungkin pernah singgah di namanya Gereja Nativity, Pak. Gereja Nativity, gereja yang dikatakan adalah tempat kelahiran Tuhan Yesus. Mungkin pernah ya, saya belum. Saya cuma menghayal baca-baca aja. Belum. Nanti kapan-kapan kita kesana ya. Nanti siapa juga kan. Oke. Sekarang sedang ada perdebatan antara ahli-ahli sejarah ya, bahwa sebenarnya Tuhan Yesus bukan lahir di gereja Nativity itu, tapi sudah terlanjur diakui sebagai tempat kelahiran Tuhan Yesus. Ada gua, kemudian dianggap itu adalah dulu adalah kandang domba. Dan para ahli-ahli sejarah, ahli Alkitab ini mempunyai pemahaman yang lain terkait kandang domba itu, ya. Dan itu dihubungkan dengan nubuatan-nubuatan di mana di Mika pasal 5 ya, ayat 1 dan 2, bahwa Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang yang dikhususkan untuk domba-domba yang akan jadi korban. Dan itu bukan di dalam kota Bethlehem, tapi di pinggiran. Di pinggiran dan agak dekat dengan ladang atau di mana para gembala tadi menjaga domba. Ini domba bukan domba sembarang, saudara. Bukan domba yang istilahnya bukan gembala-gembalaan, bukan gembala-gembala kurang kerjaan. Enggak. Gembala-gembala ini khusus menjaga domba-domba yang akan dikorbankan. Domba ini nggak boleh bercacat celah, nggak boleh digigit anjing kakinya luka, nggak layak, nggak boleh jadi korban. Dijaga, benar-benar dijaga. Domba ini nggak boleh kenapa-kenapa sampai dengan hari korbannya. Makanya gembala-gembala ini berjaga. Kalau mau dipikir domba ngapain sih malam-malam? Apa dia cari makan? Enggak lah, domba juga istirahat gitu kan. Enggak kayak binatang yang lain mungkin serigala apa kan berbunyinya malam. Domba ya dipersiapkan, dijaga sedemikian. Nah, jadi kalau kita buka Mika, saya minta mungkin satu orang buka kitab Mika ayat pasal 5 ayat 1 dan 2. Ini ayat hafalannya anak sekolah minggu ini, saya masih ingat. Mika pasal 5 ayat 1 dan 2, silakan. Ada yang bantu? Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali pada orang Israel. Ya, perhatikan. Tetapi kau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Bethlehem Efrata ini merujuk satu daerah di mana tepat ya di situ berada yang namanya menara kawanan domba. Saya akan buka di Mika pasal 4 ayatnya yang ke-8. Di situ disebutkan dengan jelas. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Perhatikan, dan engkau, hai menara kawanan domba. Ini adalah nubuatan yang disepakati oleh ahli sejarah bahwa di sini sebenarnya Tuhan Yesus lahir, di menara kawanan domba. Kalau di bahasa Israelnya dikatakan Migdal Eder, ya. Migdal Eder di Bethlehem Yudea. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Google. Nanti bisa lihat kalau penasaran apa sih ini Pak Agung ngomong apa sih gitu. Buka di Google Migdal Eder, ya. Nubuatan di Mika 4 ayat 8. Dan kau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yesus. Dan mereka sepakat bahwa inilah tempat kelahiran Yesus. Seperti apa gitu ya? Seperti apa tempat kelahiran Yesus? Kita lihat ya. Saya coba buka tempat kelahiran di salah satu situs Wikipedia.
di situ merangkum semua ya. Di situ dikatakan menara ini adalah suatu tempat khusus untuk mengurung domba-domba yang kelak akan dipilih menjadi korban di bait Allah Yerusalem. Perhatikan, itu seorang tokoh Hieronymus mencatat letaknya 1000 langkah atau sekitar 1,6 km atau 1 mil dari Yerusalem. Menara Edel adalah bangunan bertingkat. Imam-imam dari Yerusalem akan datang memeriksa domba-domba yang tidak bercacat, domba jantan untuk korban bakaran, dan domba betina untuk korban pendamaian. Nah, kita lihat korelasinya. Saya bilang tadi, gembala-gembala itu bukan gembala sembarangan, bukan gembala yang asal gembala yang gak jelas. Mereka gembala-gembala pilihan. Mereka dikhususkan untuk menjaga kawanan domba yang akan dijadikan korban. Cacat sedikit, awas loh gitu. Ini domba dijaga dengan segenap kekuatan segenap. Wah, dipelototin nih, dimakan kemana, belok kemana, dilihat semua sudah. 30 hari, di sini saya katakan 30 hari sebelum hari untuk perayaan itu dia dijaga. Ini domba mahal gitu. Domba ini di special treatment gitu. Gak boleh kenapa-kenapa. Siang malam mereka jaga. Saudara. Kenapa malaikat muncul atas mereka? Nah, ini pertanyaan. Saya bertanya, Tuhan, apa sih? Apa pesan Tuhan sih lewat jangan takut di gembala-gembala ini? Saya perlu bolak-balik artikel, baca sana-baca sini. Saya renungkan. Saya tanya satu pertanyaan. Saya mau tanya juga sama Bapak Ibu Saudara. Mengapa Yesus lahir di kandang domba? Pak Jeffrey. Oke, penggenapan. Siapa yang bisa jawab? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Penggenapan juga, oke. Ada yang punya ide lain? Kenapa Tuhan Yesus lahir di kandang domba? Ayo, bebas, nggak ada yang salah dari yang benar. Ini saya punya pertanyaan ini yang saya juga alami. Ada Filosofinya? Filosofinya apa? merendahkan diri. Merendahkan diri, oke. Next, ada lagi? Ayo, 1 menit lagi. Mengapa Tuhan Yesus lahir di kandang domba? Ayo, boleh nih mungkin. Seizin Tuhan. Penggenapan berarti ya. Terakhir deh, Ibu deh. Kenapa Tuhan Yesus lahir di kandang domba? Ya? Tuhan mau jadi? Oke. Semua jawabannya benar. Pertanyaan kedua, mengapa para gembala yang pertama mendengar berita kelahiran Yesus? Kenapa? Harusnya imam-imam dong. Ya kan? Secara kan mereka yang di bait suci, yang paling dekat dengan Tuhan gitu kan, yang punya kunci untuk ketemu Tuhan gitu. Kenapa kok gembala-gembala? Ya. Pertanyaan yang terakhir, di situ ada di Lukas pasal 2. Mengapa Maria menyimpan berita para gembala? Mengapa Maria merenungkannya? Maksudnya dia menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Oke, kita akan jawab. Ini yang saya dapat, ya. 38 tahun Natal, saya baru mengerti dengan jelas. Ya, setelah saya menggali fakta sejarah bagaimana Yusuf dan Maria datang di tempat apa namanya, Migdal Eder, ya, atau kandang domba untuk domba yang khusus. Jawabannya adalah karena Yesus adalah anak domba Allah. Ya, itu sebabnya dia harus lahir di kandang domba. Ibu benar ya. Karena Yesus adalah anak domba Allah sebagai korban penebus dosa yang mendamaikan manusia dengan Allah. Kelahirannya menggenapi rencana Allah. Oh maaf, ini kelahirannya menggenapi rencana Allah. Agak double. Ya, karena Yesus adalah anak domba Allah. Dan ini saya baru sadar, iya, benar-benar Tuhan luar biasa. Sejak dari lahirnya Tuhan Yesus sudah dikhususkan menjadi anak domba yang akan dikorbankan. Seketika sukacita Natal saya jadi sesuatu yang menyentuh, ya, sesuatu yang membuat saya, wow, Tuhan luar biasa. Ya. Sejak dari lahirnya Tuhan Yesus sudah dikhususkan untuk menjadi korban. Lalu apakah Natal harus kita rayakan dengan berlebihan? Tentu tidak. Natal bicara tentang memberi. Jadi kalau Natal bicara tentang perayaan yang berlebihan,
kita harus kembali pada esensi Natal, bahwa Tuhan turun menjadi korban yang menjadi domba yang akan dikorbankan. Lalu kedua, mengapa para gembala yang pertama mendengar berita kelahiran Yesus? Karena mereka adalah para gembala penjaga domba persembahan, korban persembahan. Mereka lah yang pertama kali memastikan domba yang akan dijadikan korban adalah domba yang layak sejak dari lahir hingga saat akan diambil menjadi korban. Ya, para gembala menjadi takut karena mereka tahu mereka bisa saja mati karena kemuliaan Allah yang baru saja mereka lihat. Saudara, kalau lihat di peristiwa imam-imam, kitab imam-imam, bagaimana imam yang kedapatan tidak layak waktu masuk ke ruang Maha Kudus, masuk ke bait suci, itu bukan cuma silau-silau gitu, oh Tuhan datang, gitu enggak. Ketika tidak layak langsung mati, ya. Makanya waktu Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, masuk ke dalam bait suci dan malaikat menampakkan diri, dia apa? Ketakutan, saudara. Tahu aja, takutnya bukan takut apa, takut mati. Ting, begitu tiba-tiba kalau nggak layak masuk, gitu ya, mati. Aku mati. Gitu. Jadi yang masuk, yang menarik, kalau misalnya imam itu mati, orang yang mau masuk juga nggak berani, saudara. Makanya diikat dengan tali, ditarik dari luar, tarik, oh sudah mati, oh kamu harus lewat. Tarik jauh. Tarik kasih keluar. Oh betul semua kasihan. Jadi saking dahsyatnya kemuliaan Tuhan. Gak heran kalau gembala itu ketakutan. Ini antara hidup dan mati. Waktu malaikat, saudara bayangkan waktu mati lampu, Debo sama Melan mati lampu dalam ruangan misalnya, lagi asik, mati lampu, iya, terus tiba-tiba ting terang begitu, terus yang tadinya 2 orang jadi 10 orang, kira-kira bagaimana? Iya, lihat mati lampu, iya pasti noleh begini jadi 8 orang gitu kan. Apa yang akan pertama kali terjadi? Pasti dia takut ya, kaget ya. Inilah yang dialami oleh para gembala. Gak ada angin, gak ada hujan, lagi duduk-duduk, ya lagi ngomong-ngomong ini. Aduh capek juga bro, iya capek ya, jaga domba ini, iya capek ya. Bikin kopi dulu ya, tiba-tiba ceder gitu langsung muncul dengan protokol kerajaan surga gitu ya. Ya mungkin di surga biasa, orang malaikat, jajaran malaikat dan staf-stafnya kesana kemari dengan kemuliaan Tuhan itu biasa. Tapi waktu mereka turun ke bumi dengan protokol yang standar itu jadi hal yang sangat menakutkan gitu ya. Itu luar biasa bagi para gembala. Bahkan dikatakan tadi kalau kita lihat Lukas itu, mereka sangat, bukan cuma takut, ketakutan gitu ya. Udah menggigil gitu. Ini mati masalah ini. Mereka sadar mereka ini nggak layak, mereka ini nggak bakal tahan kalau Tuhan datang dengan kemuliaan yang seperti itu. Malaikat Tuhan datang dengan kemuliaan itu bisa lewat, ya. Di situ dikatakan, nah tiba-tiba berdirilah. Jadi tidak ada intronya. Tidak ada bunyi genderang bunyi apa tuh? Nggak ada, langsung tiba-tiba bro, kalau tiba-tiba tring gitu kan. Gitu. Semua gitu kaget semua. Ya. Lalu kata malaikat itu kepada, jangan takut, jangan takut, slow. Jangan takut. Ya, saya mau kasih berita baik gitu. Tapi udah kadung gemutar gitu. Gitu ya. Belum sampai di situ, malaikat baru ngomong, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dan inilah tandanya. Ayat 13 tiba-tiba. Sukanya malaikatnya tiba-tiba ya. Gak ada intronya. Yang pertama tiba-tiba udah takut setengah mati, tambah lagi tiba-tiba ayat 13. Dan tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Kenapa dibilang tentara? Pasti lengkap dengan apa 47. Dengan pedang, dengan tombak, tiba-tiba, ini bukan cuma satu, banyak, mau perang di sini. Saya percaya kalau kita di situ udah pingsan, gitu. udah duluan pingsan gitu ya, udah duluan nggak sadar diri. Protokolnya surga itu hal yang biasa dengan segala kemuliaan Tuhan itu. Tapi bagi mereka itu, wah, malam itu jadi seperti siang, terang benderang, malaikat dan bala tentara surga. Banyak, wah, berarti sesuatu yang penting, ya. Ketika suatu kerajaan datang memberitakan suatu peristiwa, maka itu adalah sesuatu yang penting. Di situ dikatakan
Dan inilah tandanya bagimu. Oh sorry, ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya. Mengapa Maria menyimpan berita kepada gembala? Kita lihat di ayat yang 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, wah, protokolnya selesai. Ya, ceng, jadi sudah balik. Coprot, gitu kan. Balik kanan, gerak. Gitu Pak Jeff ya. Balik kanan, maju jalan, gitu kembali ke surga. Udah selesai. Mereka masih terpesona gitu. Ayo kita cek yuk, udah ya nih yang tadi disampaikan. Gitu ya. Mereka setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Udah lagi udah cepat-cepat ya. Dan ketika mereka melihat bayi itu, ya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ini gembala-gembala ngomong sama Maria, sama Yusuf ya. Wih, tadi malaikat datang. Wih, ngomongnya begini gitu ya. Juru selamat, telah lahir juru selamat. Dan ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Kenapa Maria menyimpan dalam hati dan merenungkan? Karena Maria mulai memahami bahwa sesungguhnya anak yang baru saja dilahirkan kelak akan menjadi seorang juru selamat. Ini nggak mudah, saudara. Seorang ibu baru melahirkan, datang gembala kasih tahu, malaikat ngomong dia akan jadi juru selamat. Bagaimana kira-kira? Makanya Maria menyimpan dalam hatinya dan merenungkannya, karena dia tahu ini tidak mudah. Maria merenungkannya. Ibu dari Tuhan Yesus adalah pribadi yang kuat. Ya, bagaimana dia sudah mengalami kesusahan, nyari tempat dan dapat. Ya, bagaimana seorang ibu bisa, bagaimana perasaan seorang ibu ketika tahu anak yang dilahirkan kelak akan menjadi korban untuk penebus dosa. Ini suatu peristiwa yang tidak mudah, saudara. Dari situ saya merenungkan, selama 38 tahun saya Natal 38 kali saya baru tahu makna Natal yang sesungguhnya, bahwa Tuhan Yesus lahir sejak dari lahirnya sudah ditetapkan akan menjadi seorang atau menjadi anak domba, menjadi korban. Dan itu meneguhkan saya bahwa malu ya kita Natal, yang di pikiran kita adalah pesta yang berlebihan. Ya. Pesta yang berlebihan, saya tidak menyalahkan, mungkin kita bersyukur dengan keluarga dan sebagainya, tidak. Tapi banyak orang memaknai Natal dengan pesta yang berlebihan, ya, dengan apa ya? Bahwa sepertinya tidak ada hari esok. Ini pesta harus benar-benar hari ini mau habis duit, habis aja sekalian gitu. Ya. Padahal Natal adalah bicara tentang memberi. Natal adalah kesederhanaan. Bahkan Natal, kalau kita lihat peristiwa ini, bagaimana kita merenungkan bahwa Tuhan Yesus lahir dan sejak lahirnya sudah ditetapkan sebagai korban makanan, sebagai korban persembahan. Itu tidak mudah. Ya. Bagaimana dengan masa-masa kecil sampai besar? Otomatis kan Tuhan Yesus akan mengalami hal-hal yang tidak mudah. Itu yang direnungkan oleh Bunda Maria atau ibu dari Tuhan Yesus. Menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Berarti selama ini dia akan mengalami hal-hal yang tidak mudah. Dari lahirnya aja udah nggak mudah, apalagi ke depannya. Dan terbukti setelah orang Majus cari, ya kan? Saya agak sedikit keluar ke Matius. Orang Majus datang kan, nyari di manakah raja yang baru lahir? Wih, Herodes sakit, raja siapa ini? Berani-beraninya ada raja lagi nih. Ini apa namanya? Orang bilang kalau ada pemerintahan terus ada orang bikin pemerintahan lagi tuh, makar gitu. Berani-berani orang mau makar ya, bikin raja lagi gitu. Begitu orang Majus ketemu Tuhan Yesus kasih persembahan, malaikat bilang apa? Jangan kembali. Bawa jangan kembali kepada Herodes, pergilah. Lalu malaikat berkata kepada Yusuf dan Maria, mengungsilah ke Mesir. Setelah itu apa yang terjadi? Masih ingat? Anak kecil dibunuh, ya kan? Anak-anak kecil berumur 2 tahun dibantai. Sejak lahirnya Tuhan Yesus mengalami hal yang tidak mudah. Mulai lahir dan seterusnya. Ini yang dicatat di Alkitab dan masih banyak yang mungkin tidak dicatat. Tapi saya percaya Tuhan Yesus mengalami perjalanan yang tidak mudah sebagai seorang manusia.
Sebagai penutup saya mau menutup dengan Immanuel, ya, Allah beserta kita. Dua hal penting yang saya mau sampaikan sebagai penutup adalah peristiwa Natal menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pernah berada di posisi terendah sebagai seorang manusia, lebih rendah dari siapapun saat itu. Bahkan seorang yang paling hina pun, seorang yang paling miskin pun di saat itu tidak mungkin mau melahirkan anaknya di kandang. Ya, saya mau katakan, orang yang paling hina pun di Israel, di Yerusalem, di Bethlehem saat itu tidak akan mungkin melahirkan anaknya di kandang. Sejahat-jahatnya orang tua, sesusah-susahnya orang tua, tidak akan melahirkan anaknya di kandang. Tapi Tuhan seketika itu berada di posisi terendah sebagai seorang manusia. Ya. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita sedang berada di posisi terendah, kita mungkin merasa hidup saya sedang berada di posisi paling rendah. Saya sedang merasa down sekali, ya. Tuhan sudah mengalami, Tuhan sudah pernah berada di posisi itu. Datanglah kepada Yesus, Dialah Immanuel, Dia yang menyertai saudara. Yang kedua, kalau Tuhan sudah menyertai kita sepanjang 2020, ya, Tuhan pasti akan menyertai kita di tahun yang baru. 2020 memang tidak mudah, dan siapa bilang 2021 juga akan mudah? Tidak ada yang tahu. Tapi kembali lagi, Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Percaya kalau Dia menyertai kita? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas apa yang sudah Engkau perbuat bagi kami umat-Mu, ya Tuhan. Engkau rela lahir ke dunia menjadi anak domba Allah yang siap untuk dikorbankan, menebus kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas perbuatan-Mu yang ajaib. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengalami penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Natal yang kami alami, Natal yang kami rayakan ini Tuhan, boleh membawa kami merenungkan kembali bagaimana pengorbanan-Mu yang tidak mudah, bagaimana kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau yang sedari lahir sudah dikhususkan menjadi korban untuk menebus dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Terima kasih, Engkau Allah Immanuel, Engkau beserta kami. Amin. Sadarkan kami ya Tuhan bahwa Engkau beserta kami, sehingga kami terus berjalan mengandalkan Engkau. Mengakhiri tahun 2020 ini, kami terus percaya bahwa Engkau beserta kami dan kami tidak sendiri. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang berada dalam posisi terendah dalam hidup mereka, dalam persoalan, dalam keadaan apapun yang membuat mereka saat ini merasa berada di posisi terendah dalam hidup mereka. Kami berdoa, Tuhan, Kau berikan kekuatan. Engkau yang sudah mengalaminya, Engkau yang sudah melalui itu, Engkau lah yang akan memberikan kekuatan, memampukan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pengharapan yang baru, menjadi pemahaman yang baru untuk kami terus mengikut Engkau, terus memberikan diri kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan besar bagi saudara dan saya. Dia rela datang dan sudah mempersiapkan segala sesuatu, semuanya dengan satu tujuan, bahwa kita bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi umat kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Sebentar kita akan masuk di dalam persembahan. Kita berdoa, bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kembali dengan anugerah-Mu di
yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau yang punya rencana atas setiap kami. Engkau yang sudah membawa kami, Engkau yang sudah memilih, Engkau yang sudah memanggil kami ada di dalam persekutuan yang indah ini, dan Engkau juga yang akan meneruskan perjalanan kehidupan kami untuk kami boleh ada di dalam tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi umat yang Engkau pilih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Berkat-berkat yang kami nikmati, yang boleh tercurah atas kami ini Tuhan, biarlah Tuhan itu juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap kami yang memberi, ya Tuhan, biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan sukacita yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Baik, sebelum kita akhiri ibadah kita, diberitahukan untuk tanggal 1 ada ibadah di tempat ini jam 10 pagi, ya. Kita menyampaikan besar harapan kita bisa berkumpul kembali tanggal 1 untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Ya, mari kita akhiri ibadah kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sepanjang bulan ini yang luar biasa Tuhan. Kami melihat berkat-berkat-Mu, kami melihat penyertaan-Mu dari awal tahun hingga saat ini. Tuhan, luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih sepanjang perayaan Natal di Manokwari, juga bahkan di seluruh tempat di negara ini Tuhan boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat sukacita Natal memenuhi kami semua. Terima kasih juga Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini. Kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan sampai sejauh ini, sampai hari ini Tuhan melindungi kami sedemikian luar biasa. Dan berkat-Mu tidak berkesudahan atas jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat beberapa hari ke depan yang akan kami lewati menjelang akhir tahun ini Tuhan. Kami rindu mendapatkan sesuatu dari Kau. Kami rindu mendapatkan tema, mendapatkan hal-hal yang akan Engkau nyatakan dalam diri kami untuk menghadapi tahun yang baru. Tuhan, nyatakan bagi setiap kami jemaat-Mu, setiap kami Tuhan, nyatakan apa yang Kau mau untuk kami lakukan di tahun yang baru ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Kami rindu Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami, sehingga kami tidak hanya asal melewati tahun ini saja, tapi kami memiliki suatu rencana yang daripada Tuhan. Apapun rencana yang kami taruh dalam tangan, supaya Tuhan berkenan dan Tuhan memberkatinya.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaatmu yang saat ini mungkin ibadah secara online sedang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan saat ini dalam nama Yesus. Setiap makanan minuman yang dikonsumsi Tuhan berkati menjadi kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa ucap syukur dan kami akan terima berkat Tuhan. Mari setiap kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai Maranatha Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dan sampai ketemu di tanggal 1 di ibadah di tempat ini. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Amin.